Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subuh yang ke-25 atau ada yang 26, 27 ya. Ada yang 26, ada yang 27. 26. Alhamdulillah menyisakan sedikit lagi untuk kita sampai ke Idul Fitri. Banyak yang tanya-tanya dengan saya, Lebaran ini kapan Pak Ustaz? Saya jawab insyaallah 1 Syawal. Dan kita tetap sehat, semoga senantiasa Allah memberi rahmat karunia, kekuatan iman sehingga kita terus berobsesi mengejar Ramadan ini, tidak hanya tahun ini tapi Ramadan-Ramadan yang akan datang. Sebab Ramadan ini tiap tahun akan sampai kitonyo yang belum tentu ketemu Ramadan. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi agak sedikit terlambat. Jadi karena mohon maaf bukan sombong. Gulai pagi ini tadi ini 3 beranak tuh ayam sekor sorang. Wah, luar biasa. Iya. Rupanya orang Arab senamakannya kami cubo kan. Sekor sorang teko bulu-bulunya kami makan. Nah, tidak ada yang buang itu. Gulai telur, Bu. Kalau gulai telur kan ayam sekor sorang. Kita masih menyelesaikan 13 keutamaan takwa itu. Tapi sebelum itu beberapa pertanyaan kita jawab dulu. Ini terkait dengan masalah zakat fitrah. Jadi sejak diposting masalah zakat fitrah, orang banyak bertanya. Pertama, Pak Ustadz, kalau ada pengurus masjid atau orang lain mengasih zakat fitrah, untuk kita apa boleh kita kasih orang lain lagi karena kita merasa belum layak dapat? Jadi sebaik-baiknya umat Islam tuh yang melaksanakan syariat. Misal orang memandang kita ini berhak menerima zakat, tapi kita keluarkan zakat. Kita keluarkan zakat. Anak 1, istri 1, suami 1. 30 canting, 10 canting cuma 30 canting. 30 canting itu cuma 5 cupak. Kita keluarkan beras di rumah, masih sisa 3 kaleng lagi. Ya kita keluarkan. Misalnya beras itu. Nah setelah kita keluarkan, berzakat, oleh panitia dikasih lagi. Itu boleh kita terima. Boleh juga kita ngomong, Pak, kebetulan kami kemarin berzakat, ini diserahkan aja kepada yang berhaknya. Boleh. Kita terima juga boleh. Jangan pula tersinggung, cacam. Kemarin kami berzakat dikasih zakat pula. Tidak buta atau benih. Panjang ego kajiannya tuh. Tidak boleh sampai situ. Boleh. Atau kita terima, kita kasihkan kepada orang lagi. Jadi 3 pahala kita. Pahala membayar zakat. Pahala menerima zakat. Pahala ngasih zakat itu lagi kepada orang lain itu. Boleh, tidak apa-apa.
Yang berikutnya, assalamualaikum Kak Ustaz, cak mano makan beras harga 28 tapi zakat harga 40. Pertama nak kita bahas, jangan seluruhnya yang tidak ada di contoh Nabi itu kita anggap bid'ah. Contohnya zakat ini kan, Nabi tidak pernah sekalipun berzakat dengan beras. Karena Nabi berzakat dengan kurma dan gandum. Maka kaji hukumnya ke analogi makanan pokok. Makanan pokok orang Arab itu kurma dan gandum. Makanan pokok kita nasi. Asalnya dari beras. Nah, yang tidak boleh itu kita mengkonsumsi nasi yang harga berasnya 40, bayar 28. Harga beras 28. Itu tidak boleh, hukumnya tidak sah. Ada yang nanyo, ada dalilnya enggak Pak Ustaz, hadisnya. Bukan hadis lagi, ayat. Al-Maidah ayat 27. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah tuh menerima hanya dari yang orang-orang yang bertakwa. Menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kita lah tahu konsumsi beras harga 40. Bayar yang harga beras 28. 40 itu artinya kan 4.000 secanting. Kalau 28 itu 2.000 secanting. Selisih itu artinya kan kekurangannya banyak. Yang kita makan beras 30, kita kasih yang apa namanya zakat, kita makan yang 35, kita kasih yang 30, baik, tidak cocok, selisih 5.000 tuh. Tidak boleh, tidak sah zakatnya yang begitu tuh. Nah, tapi kalau kita konsumsi beras harga 28, kita bayar yang 40, bagus. Selisihnya itu jadi sedekah bagi kita. Nah, kita makan beras harga 30 misalnya. Lalu kita zakatkan yang 35. Kan selisihnya 5.000 tuh. Yang zakatnya itu tetap 30, yang 5.000 tuh oleh Allah dihitung sedekah bagi kita. Bagus tuh, dapat dua dia. Zakatnya terbayar, sedekahnya dapat pahala lagi. Itu sekaligus yang tanya tentang dalil tadi terjawab di situ. Nah, yang ini lain lagi pertanyaannya. Sebenarnya nunjuk waktu tahiyat itu kapan Pak Ustadz? Menurut Imam Syafi'i, mayoritas Indonesia kan seperti itu. Isyarat jari telunjuk adalah ketika sampai pada lafaz syahadat, tepatnya kalimat illallah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lillahi assalamualaikum sampai asyhadu alla ilaha illallah itu. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sampai innaka hamidum majid tutup. Boleh pakai doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini nampaknya di TikTok tuh ke kiri tuh Kak tuh. Ini nih ke kanan. Ngapa Pak Ustaz ke kiri dulu? Dan jadi ini kan kameranya terbalik. Jadi, wah ngapa Pak Ustaz ke kiri dulu? Bukan ke kiri nih, ke kanan ini nih. Karena di TikTok terbaliknya kan itu. Jadi tidak usah telapak tangannya pakai cak ini nih. Nah, yang ini yang tidak ada dalilnya. Jadi innaka hamidum majid tutup, assalamualaikum itu ke kanan. Itu assalamualaikum ke kiri itu. Jadi tidak ada yang kayak itu. Nah, yang ini nih emang ada dalilnya tuh. Imam Maliki ada cak ini, Imam Hambali mutar-mutar cak itu. Yang tidak ada tuh yang cak ini. Maaf gitu. Nah, ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Insya Allah nanti kita posting lagi. Kita masuk ke materi kita tentang takwa. Kenapa Allah terus menganjurkan, menyuruh, memerintahkan kita bertakwa? Ternyata imbas takwa itu bukan saja ketaatan kepada Allah, itu akan membentuk pribadi kita menjadi pribadi
yang luar biasa. Kita beradab, berakhlak, beretika, punya sopan santun. Kita sudah bahas sopan santun itu. Aslinya sopan santun itu memang murni dari hati. Kalau baru belajar sopan santun, nama tahalluk kata Kuriset. Baru belajar berakhlak. Nah, ada lagi di bawah tahalluk tuh namanya basa-basi. Nah, berakhlak juga tuh, tapi belum termasuk akhlak, baru basa-basi. Nah, kan dulu, itu ngajak makan, kan le, itu basa-basi itu. Ada yang belajar makan, woi makan katanya kan, sudah aku, ya Allah, ngopi dulu, baru belajar bahasa, serius ngajak tuh, aku buru-buru ngete baik, aku ada kawan sambil ngobrol, woi maaf nih aku nak cepat katanya kan. Wah, kau nih dan kan nolak rezeki. Serius tuh ngajak tuh. Tapi kalau orang berakhlak tuh nyum panggil. Waitressnya tuh pelayan. Sini deh, ya. Bikin lagi satu porsi yang cak ini ya. Ini tuh siapa Pak untuk kawan. Begitulah selesai dia panggil sini. Ngapo? Ini. Tuh siapa? Untuk awak lah. Astagfirullahaladzim. Ngapo? Aku nak cepat. Makan ini tidak kalah 10 menit. Ngapa awak tidak ngecek? Aku perlu kenyang. Bungkus baik kata gitu kan. Ini siapa? Tidak ada. Ini untuk aku, ini untuk awak. Ya ngapa tidak ngecek? Acam, gitu kan. Kalau aku ngecek kalau awak tidak, enggak. Itu berakhlak tuh. Tidak ada nanya, enggak makan. Apalagi orang Jawa. Ye, melilit perut enje itulah. Gitu. Tidak enggak, nak makan. Tidak sakit tuh. Kau tidak nawar, kata-kata kan. Belum diajak. Itu. Ini akhlak. Nah, luar biasa akhlak ini. Nah, ada satu kisah ini, pensiunan. Nak ngambil duit ke bank. Dia tanya, nenek, dek, nak ngambil duit, berapa? 500 katanya. Karena orang tuh rame, apa namanya? CS namanya. Apa namanya? Teller. Teller. Kata teller tuh, Pak, ambil di ATM aja. Aku tidak ngerti ATM tuh, katanya kan. Weh, zaman kini Bapak tidak ngerti itu. Orang kan sibuk, Pak. Kalau 500 bisa tarik ATM. Aku tidak paham, tidak ngerti. Antrian berikutnya, katanya kan. Tidak dilayani Bapak tuh. Wah, tersinggung lah Bapak tuh. Batas berapa boleh ngambil sini nih? Itu. Mana buku Bapak tuh? Tengoknya buku di print. 500 juta isinya kan. Atau aku cabut kelak tabungan. Enggak Pak, katanya kan. Berapa Bapak nak ngambil? 10 juta katanya. Tulis di situ, tulisnya 10 juta. Dicairkan 10 juta itu kan. Dihitungnya duit itu cukup. Yang 9,5 ini ku tabung lagi katanya. 9.500.000 ini aku tabung lagi. Jangan main-main dengan pensiun ini. Ini tak 500. Tabungannya lagi 9,5 juta kan jadi gawe. Nah itu. Nah kadang-kadang jadi bukan tidak boleh dengan aturan. Kita misalkan mertua nak ngambil duit. Yang jadi teller menantu. Ada KTP Pak? Lah tidak perlu nak KTP mah bapak mertua depan tuh. Maksudnya tidak percaya. Nah itu kira-kira kan. Jadi yang model ini bukan melanggar aturan. Maksudnya kita tahu orang tuh. Jadi ini tentang takwa. Itu cerita selingan aja. Bapak Ibu yang berikutnya, kita kemarin sudah sampai ke nomor 6 kalau tidak salah. Aman salah? Ya, salah. Nomor 7. Nah, ada yang ingat, makasih. Nomor 7, takwa adalah kunci kemudahan rezeki yang melimpah serta pahala yang besar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar, memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Takwa kunci kemudahan, rezeki yang melimpah, pahala yang besar. Jangan kita berpikir melimpah tuh meluap, gitu kan? Cak air dalam ember hujan karena tumpah kemana-mana. Itu iyo, tapi maksudnya melimpah tuh untuk ukuran kita lah jadilah. Badan kita nih kan
tidak sebesar badan orang Arab. Rato-rato lah kita nih 185 tingginya dengan berat sekitar 80, 90, 100-an begitu lah besarnya kita tuh. Sebenarnya kamar 2 meter kali 2 meter lah cukup untuk kita tidur tuh. Tapi siapa yang punya kamar 2 meter kali 2 meter? Tidak ada, Pak. WC-nya itu 2,5 meter kali 3. Kamar kita 4 kali 3, ada yang 9 kali 7 itu. Ada yang kamarnya cak itu tuh. Kamar tamu namanya. Nah, jadi luar biasa. Lah melimpah lah itu tuh. Kadang-kadang halaman itu kan cukup lah 2,5 meter kali panjang tanah gitu kan. Kita dikasih halaman ke belakang 10 meter. Di depan tuh ada 5 meter lagi ditambah jalan sampai ke seberang tuh. Halaman juga itu tuh. Halaman jalan depan kita itu tuh kan. Lalu lebih Allah kasih. Hanya kita ini kadang-kadang terus merasa kurang. Jadi bukan berlebihan maksudnya melimpah seperti yang kita bayangkan kayak air itu. Sesungguhnya juga kalau kita nak buat model itu, kita siapa yang punya baju ke masjid itulah baju, ke pasar itulah baju, ke kantor tidak ada. Rata-rata kita ke pesta aja nunggu orang rumah bingung nian milihnya. Kata AA game tu bertiga ni bawa. Mana Pak? Yang pink, yang merah atau yang kuning gitu. Kita ngomong kalau yang kuning tu tak lemak nengoknya, yang panas kelak. Yang pink tu aja lah katakan. Keluar kelak hijau bajunya. Dia kan banyak pilihan, ngap punya bingung pada itu tuh. Kita lanang ni tak dengi hijau. Kalau tino di hijaunya kopel, kalau coklat itu tasnya coklat, sepatunya coklat, jilbabnya coklat. Jangan dibuka tas itu, dompetnya coklat pula. Itu biasa kopel kata dia kan. Kita nak kopel-kopel sepatu putih, songkok hitam, baju kuning, teko gigi kuning. Nah, tak kita hijau kopel-kopelnya tu. Ini galak ngamuk tu kan tidak nyetel kayak pakaian dia. Nah ini. Allah kasih kita jalan keluar setiap masalah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu masalah tu 2 jalan keluarnya. Nah, ini luar biasa. Ini sering kita cerita yang kasus AA game yang cerita tuh. Ngapo? Anak yang dalam kandungan itu dia makan bisa hidup itu dari tali pusat. Apa baik dimakan maknya itu tersaring lewat tali pusat itu, itulah yang dia makan. Makanya bulan puasa tu ada tino yang sanggup puasa, ada yang tidak. Ada yang kalau dia puasa kecil dengan gerakan anak yang dikandungnya. Ngapa kurang geraknya, konsultasi ke dokter. Ibu puasa, aduh. Kalau boleh saran Bu, ibu tidak usah puasa. Besoknya tidak puasa, kencang gerak anaknya tuh. Artinya apa? Karena asupan dari anak tuh kurang. Berarti anak tuh makan lewat tali pusat. Nah, begitu lahir, itu kan tidak pakai kompromi. Pamit ya Bu, kata ibu bidan, tali pusatnya kita potong. Atau pamit dengan bayi, maaf dek, kita potong. Tidak ada. Saat kata bidan. Sebenarnya bayi itu kalau bisa protesnya protes itu ngapo? Itu kan jalan makan saya, ngapo diputusi? Satu kesulitan anak tuh. Nah, ini dalil dari Pak Inam. Begitu putus tali pusat, anak tuh dapat 2 jerigen. Wah, luar biasa. Satu putus tali pusat, anak dapat 2 jerigen. Ini betul Pak Inam. Serius loh. Inam. Jerigen mana Pak Ustadz? Nah, kita tidak perlu nak dijelaskannya. Ini. Jadi betapa ayat Allah itu tidak bisa kita pungkiri kebenarannya itu benar. 1 kesulitan, 2 kemudahan di dalamnya. Ayat lambat nian ketawanya tidak seru lah. itu mungkin dengan kita. Ada baik Pak jalan ke, ada baik orang nak nolong kita. Kadang-kadang itulah kita galak baca status orang nih.
adik-beradik berasa orang lain berasa lebih dari adik-beradik. Ngapo? Minta tolong adik-beradik kadang-kadang. Dang, minjam kudai tanci. Cik mau kamu aja. Terlambat dikit kamu tuh nah. Oh, katakan pergi. Ada tanci na minjam. Donga kamu. Empai bayar kredit itu tuh. Kita pergi di orang lain yang kita tidak bersama ida. Ngapo? Minjam duit. Berapa? Aduh. Boleh minjam juta. Apa keperluan? Anak-anak nak lebaran. Mana cukup anak kau 3 juta. Baju kini 300, 500. Tidak boleh nak mahal. Ini 1,5 juta. Kita nak minjam. Kebilom balikannya. Ya urung minjam kelak. Landak balik lah. Dan mungkin sebelum lebaran haji lah. Iya kadang-kadang. Tapi sebelum lebaran haji. Balikannya. Itu. Kadang-kadang kita nih. Ditagi orang. Kata kamu sebelum lebaran haji. Iya. Tidak aku nentukan lebaran haji kebilonya. Inilah galak kita nonton. Iya banyak tiap tahun lebaran haji ini. Nah ini. Jadi kalau kita bertakwa sama baik dengan anak kita, kalau dia patuh dengan kita tuh, pakaian terjemur diangkat, dia gosok, cacam kata kita, ayo nih nak THR ini. Iyo lama, tidak boleh. Selamat hari raya tuh kalau tidak pakai THR. Kata siapa? Kata mamanya. Loh, apa mama tidak nengok di sosmed itu? Selamat hari raya tuh harus pakai THR. Kau pacak nian. Lah yuk, cobalah kalau tidak pakai THR. Jadi selama ayah. Iya, hilang THR kan. Jadi selama ayah. Ya. Jadi kan kita terhibur itu tuh. Nah, ngapu anak tuh kan kacala, nyuci piring rajin, ngepel rajin, ada kendaknya gitu. Kita juga senang, kita kasih walaupun ya tidak ngerjakan itu dikasih juga. Allah tuh seperti itu. Pak Ustadz, si anu semayangi dak wasoi dak ke masjid dak Islam baik agamanya, kelancar rezeki itu istidrot kata Adi Hidayat. Kata Abdul Somad, itu yang lebih bahaya tuh. Semayang idak, puasa idak, ke masjid idak, rezeki lancar, hati-hati. Itu. Yang ke-8, takwa adalah sebab memperoleh barokah. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau penduduk negeri ini beriman bertakwa, mengucur barokah dari langit dan dari bumi. Yang kita harap tuh kan bukan banyaknya, berkahnya. Berkah tuh barang dikit manfaatnya besar, barang banyak orang juga menikmatinya, itu berkah. Baju yang kita pakai tahu-tahu badan melar, tidak muat lagi itu. Kita makannya sempit, kita kasih ke orang. Maaf nian yu, bukan yang aku tidak, kata kita. Kasih, enggak, baju bekas dari bukan. Terima kasih, kebila aku balik ke dusun, aku tanya dengan orang tidak berkah baju. Tapi ada orang bertandang kita melipat baju, itu. Nak diapakan baju tu? Tidak muat. Jadi, entah paling dilipat cina. Ya boleh ya aku minta yuk. Enggak, kamu baju bekas aku nih. Ya enggak, yuk. Kan? Berapa lembar boleh minta? Lah kau pilihlah. Pilihnya 3 lembar. Keluar dari situ melanting-lanting cak ulat nangko. Jual. Dari mana sih kau nandak sini nah? Datang orang kan, kami boleh yuk. Lah itu nah pilihlah. Ya Allah rezeki dan berkah pakaian bekas kita tuh artinya itu. Ini dikasih kaos pilkada, tidak orang pakai. Iya pernah Pak, baju kami ke Pak Gus ini buat orang kibang-kibang. Kurang ajar. Ada di sawah tuh kan. Agus Rin Junaidi. Yalah kata dia bukan ngusir burung dibuang.
Baju tuh panas. Nabi pernah waktu dari Mekah ke Madinah yang Isra Mi'raj, kan berebut orang ngajak tuh, kehormatan lah kita kalau apa gubernur atau presiden, apalagi presiden nak singgah ke rumah kita, wah luar biasa. Kalau pacak tidak usah kita basuh tempat duduknya itu sama kursi, kita simpan, kita label, jangan duduk di sini, bekas duduk di presiden, gitu-gitu kan itu. Kira-kira ini Nabi. Kata Nabi, tidak pacak aku menentukannya. Kelak ke rumah orang kaya, kata orang miskin, dan tidak singgah rumah kami. Singgah di rumah orang miskin, kata orang kaya, ay, Rasul menghina tempat kami. Jadi di mana unta ini berhenti, kak? Di situ. Singgah. No, berhentilah unta ini deman orang miskin. Dipecut-pecut, tidak lagi, tidak jalan. Nah di sini kita berhenti. Singgahlah di rumah orang miskin tuh. Alhamdulillah, kata lanangnya tuh. Ngapu Nabi nak sini, kata bini, alhamdulillah beras tinggal satu cangkuk situ nih. Masak dulu yang itu, kata lakinya. Kelaklah kita ngiji yang lain. Dimasak satu canting tuh, ngajak Rasul makan. Kata Rasul, sini periuknya tuh. Dari Rasul ini tidak habis-habis orang makan, itu berkah. Kita tidak mungkin. Bertamu adik-beradik dari dusun 3 orang. Beras, apa nasi di Magic tuh jatah kita 2 orang lagi. Kami tidak balik ngan. Ay jangan, makan dulu. Ay kelar dulu lah, makan dulu. Jangan di sini. Nggak masak waidana pacak. Kalau nak masak dulu, mohon maaf, kami nak cepat. Makan nasi yang ada. Itu nah di Magic tuh. Cuma dikit nasinya. Loh, masih banyak ini. Dia makan untuk jatah berdua nasi itu ukuran kita. Dimakannya bertiga. Masih bersisa nanti. Itu berkah namanya tuh. Amun kurang jelas yang itu, ada lagi contohnya. Kita 3 beranak, beras sekaleng setengah, pas-pasan. Itu. Lagi galaknya makan, kami sekaleng setengah. Nah, ada orang 5 beranak, anaknya 3, suami 1, istri 1. Sekaleng setengah tuh, nyisa, berkah namanya tuh. Ini bertiga beranak, sekaleng setengah pas-pasan, maju atulah gawe. Ini keberkahan itu seperti itu. Bukan kurang makan, bukan banyak makan. Jadi keberkahan itu seperti itu. Kita berharap tuh berkah. Nah, balik dari umroh makin taat itu. Kemudian ada sawit, kita hitung-hitung nilainya belum cukup zakatnya ini, kita sedekah. Kalau cukup zakatnya kita itu berkah namanya. Sebelum betuna belum, tidak semayang. Begitulah nikah belum juga, tidak berkah. Gitu. Itu kira-kira. Lain tidak ada perubahan. Gitu. Yang ke-9, takwa melindungi kita dari dosa-dosa. Innal ladzina taqaw idza mashum ta'ipum minas syaitani tukazzibu fa iza hum mubsirun. Sesungguhnya orang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Orang yang bertakwa, takwanya itu melindungi kita dari dosa-dosa. Itu. Ngapo? Lah kita sadar. Maka sebelum sholat tuh banyak doanya. Rabbi a'udzubika min hamasyaitonir a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kalau gaek kita panjang sebelum berniat. Ngapo? Nyom baca qul a'udzubirabbin nas dulu. Qul a'udzubirabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas allazi. Ngapo? Was-was itu nah, jangan sampai sholat itu ada was-was itu. Maka dia lamunya baru Allahu Akbar. Kita di belakang apa yang dibaca gaya ini. Itu. Kemudian itu kita sekarang itu atatan calah itu. Auzubillah lagi dah sempat kita berlindung dari setan. Itu. Nah, takwa itu melindungi kita dari dosa-dosa. Ya masuk orang takwa tidak puasa, takwa apa namanya? Masuk takwa tidak sholat, ciri orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, itu ciri-ciri orang bertakwa. Kita percaya kepada yang gaibnya kira-kira yang masuk akal lah. Ada tak gaib tidak masuk akal? Ada. Bukan cuman kita tidak boleh, bisa jadi kita kelak tatayur namanya. Siut bunyi burung. Astagfirullahalazim. Kalau kabar baik,
berbunyi kau sekali lagi. Tapi kalau kabar buruk itu tidak usah dilanjutkan. Ciut, alhamdulillah. Oh, burung di atas seng. Itu tidak boleh kita percaya model itu. Ada orang dulu sebelum ayo tokek cadudukan itu. Dilepasnya burung, kalau ke kanan tanda elok, kalau ke kiri namanya burung terbang. Terserah dia lah nak ke kanan ke kiri. Pas terbang ke kiri tidak usah nan kanan, tidak usah, tidak boleh itu tuh. Ibu-ibu kalau dulu sana ingat-ingat dulu kan ada unsur ketidaksengajaan. Gelas di meja ini tersenggol perang pecah. Ya Allah, tanda apa ini ya Allah? Kebetulan suaminya sedang dinas luar ini tuh. Ya Allah, tanda gelas pecah lah. Tidak usah dikait-kaitkan itu. Pasti ini, pasti apa? Iya. Laju mutar kaset lamu, semalamku bermimpi, mimpi buruk sekali. Tak usah. Yang boleh itu. Kita takwa itu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada di TikTok tuh. Apa kata TikTok tuh? Bekerjalah walaupun kita tino. Ngapo? Suami kita itu tidak akan selamanya dengan kita. Nah ngapo kata ibu? Kalau tidak diambil orang lain, diambil Tuhan katanya. Nah itu, jadi itu. Nah, hanya saja yang kita lanang ini luar biasa Pak. Kalau pacak sama pacak ini jangan nian lanang tuh miskin. Idaknya tino tuh melirik, idak. Ngapo? Lanang tuh harus bekerja Pak. Bukan pilihan, harus bekerja. Tidak bekerja kita tidak ada harga diri gitu. Tapi kalau Tino naknya bekerja boleh, tidak naknya bekerja tidak apa-apa. Tino kan, wajar ngurus anak, bekerja, luar biasa, tidak apa-apa. Tapi kita lanang tidak kerja, gitu nah. Apa kerja? Ngasuhan, kerja bininya, ada harga diri gitu tuh. Ngasuh kata, ya, nah itulah lanang sakitnya gitu. Tapi nak diapakan model-model itulah. Nah, kita yang penting terhindar dari dosa-dosa itu. Nah bulan puasa ini luar biasa Pak. Salawatu khamsun, Jumu'ati ila Jumu'at, Ramadana ila Ramadan, mukafar ma bainahum. Salat 5 waktu antar salatnya tuh Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan. Cara Allah mengampuni kita. Kita tadi dijanjikan oleh Rasul, siapa yang selesai sholatnya istighfar, lalu baca pengakuan tentang Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, peci lagi dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, sebanyak buih di lautan dosanya diampuni. Banyak nian cara Allah mengampuni dosa kita ini. Luar biasa. Ini kita. Nah itulah bentuk kita bertakwa. Kita terlindungi dari dosa-dosa. Baik itu dosa-dosa yang kita sengaja, ada yang tidak kita sengaja. Dengar orang ngupat itu kan tidak sengaja nak pergi, tidak lemah. Itu tuh belum pas itu, tidak pergi kita ikut terlibat di situ. Itu dosa tidak sengaja itu tuh. Yang ke-10, takwa adalah sebab kecintaan Allah dan pertolongannya kepada orang yang bertakwa. Bala min awfa bi ahdihi wattaqaw fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat muhsin, orang berbuat baik. Allah janji kalau kita tepati janji kita. Apa janji kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, perjuangan hidup dan matiku lillahi ta'ala. Jadi hidup kita ini untuk Allah, mati kita untuk Allah, sholat untuk Allah. Makanya usolli fardal titik-titik mustaqbilal kiblati adaan makmuman imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar.
Tidak ada karena hal-hal yang lain. Semata-mata karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Tidak ada niat kita ibadah itu untuk riya. Habis pahala kita. Sing saya katakan nak tahajud lah. Tidak usah kita berkabar ke grup itu. Nak ngajilah. Tidak usahlah kita pas ngaji itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nak live nian kita ngaji. Tidak usah. Lah ngapa Pak Ustadz live nih? Nah ini TikTok. Supaya orang lain dapat kemanfaatannya. Jangan banyak nih Pak. 107 orang yang langsung nonton gitu. Belum lagi yang ngelik-ngelik gitu. Nah, itu tujuan kita kemanfaatan bagi orang lain juga. Ada yang konyol yang sering saya katakan itu di postingnya juga. Pembimbing umroh waktu membimbing jamaah itu di live-kannya waktu saat tawaf. Tawaf dengan pakaian itu bersama jamaah. Nah, kita lagi tawaf guys. Tadi baru sampai di Mekah, istirahat sejam, langsung kita tawaf nih bersama jamaah kita. Ini semuanya alhamdulillah sehat semua guys. Lagi tawaf. Itu perbuatan wajib tidak boleh. Apalagi kita pembimbing umroh. Jangan, itu ibadah. Gitu. Ini untuk kita. Maka hati-hati kita. Habis pahala kita. Kita bukan karena riak gitu. Sembahyang biasa. Jangan pula kita sembahyang maghrib. Allah. Alangkah lu aku dan tak riak. Bukan cak itu. Orang nak ngamin karena itu harus bersuara. Aduh, aku tahu suara aku bagus, tapi kalau aku kencang kelak ria. Makan ming ida itu kan apa kata orang lain. Itu bukan yang mana-mana itu lebay gitu. Ngapo bencong tu tak boleh jadi imam bagi laki-laki ya, namanya bencong. Tidak jelas statusnya. Kecek lanangnya tino, kecek tino tinjunya besar dari kita. Kemudian gemulai itu. Sap, rapat, lurus. Dak lemah kita nengoknya. Ya melambanya Allah. Tidak lemah. Kita nengoknya itu. Itu bukan riak, memang tidak boleh dalam dalilnya. Tidak boleh. Yang ke-11. Mana nomor 11 ini? Takwa menyelamatkan dari kebinasaan di dunia dan di akhirat. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbuka hatmam maqdiya summa nunjiyal ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jisiyya. Tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Kata Ibnu Katsir, maksud ayat ini, segala kita orang Islam akan lewat satu jembatan namanya jembatan Sirat. Yang waktu SD dulu dikatakan selembar rambut belah 7 lagi. Selembar tuh baik halus apalagi belah 7. Nah di masjid titik-titik ada jemaah yang nanyo, Pak Ustadz berapa kecepatan kita lewat itu tuh? Saya bilang tidak ada speedometernya Pak. Iya. Kata Zainuddin MZ ada yang merangkak. Nah hati-hatinya tuh. Walaupun merangkak selamat sampai ke situ. Ada yang ngesot. Lah ngesot-ngesot. Jatuh juga dia. Ada yang cakilat. Nyes. Ngapo nyembel? Berdasarkan takwa kita masing-masing. Berdasarkan amal ibadah kita masing-masing. Duit ada. Rezeki lancar. Diajak berkorban. Tidak nyanda.
Aku, kamu nengoknya baik nih. Ada mobil, rumah besar, bedengan sekitar 7 pintu nih. Kadang-kadang, kadang berisi, kadang tidak. Itu layon namanya. Bedengan, kan tidak berisi terus dia. Mobil ini butuh bensin, namanya tidak bensin, tidak berjalan. Itu. Banyak nian alasan dan tidak berkorban tuh. Tunggu dia mati kelak. Tidak ada yang melancarkannya. Jangan kita berpikir kurban itulah jadi kendaraan kita di siratal mustaqim. Siapa pula yang nak naik kambing, nak naik sapi itu? Nah, kadang-kadang orang dibuat dikatakan kendaraan tuh seperti itu. Alangkah kumal kita di dunia ini malas kita naik kambing bau. Masuk surga lebih kumal dari dunia, tidak mungkin. Tapi dia gambarkan kita melintas seperti itu. Nah ini segonian. Aku alhamdulillah Pak Ustadz, tahun 2000 kurban kami. Habis itu, ya sekali itulah. Orang kurban tuh tiap tahun berkurban. Ada terus nama kita di situ. Yang namanya rezeki itu masuk terkurangi gara-gara 2.500.000 per tahun. Betul lah kurban. Woi kalau kami Pak Ustadz 15 sampai 17 tidak temakan lagi, distribusikan ke orang. Nah, cari di mana. Nah, ada di Jawa itu yang patungannya berapa ya? Apa 10.000 berapa tuh kan? Sampai beribu kambingnya, sapinya ratusan. Itu pakai truk mereka ngangkutnya keluar untuk itu tuh. Jadi keberkahan kita tuh seperti itu. Nah ini yang jadi kendaraan kita kelak. Kita berzakat, memilih-milih itu. Berapa pilihan yang terkecil tuh mah? 28. Jadilah yang 28 tuh. Kita kan makan beras yang harga 40. Tidak pernah kita jemong. Untuk urusan-urusan kita tuh lah. Zakat tuh membersihkan diri kita. Puasa itu kata Rasul dalam hadis kursinya, summu tasihu, berpuasa kamu sehat. Itu maka kita sehat jasmani. Tapi pahalanya kullu bani adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Kecuali puasa. Puasa itu untukku kata Allah. Aku yang berhak menilai. Zakat itu membersihkan diri kita. Lalu zakat mal itu membersihkan harta kita. Sehingga yang tersisa itu harta yang bersih, aman, nyaman itu. Beli mobil second walaupun tahun 2024 bulan April misalnya kan, tapi kita nyaman makanya. Ini kan second juga. Nah ini mobil second, orang beli mobil baru macam-macam itu. Pas membawa tergeser pagar lecet, la ilaha illallah. Bawa ke bengkel, tidak bisa sebelah Pak, catnya tidak sama. Kalau tidak cat sulunya kiri kanan, berapa tuh? Ya sekitar 8 atau 10 juta. Hai kata kita. Ya tidak tuh caranya gampang Pak. Macam mana? Bapak jangan nengok yang sebelah kanan ini, tengok yang sebelah kiri aja. Yang sebelah kiri kan tidak lecet kan? Paksalah kita mutar kan itu tuh. Nah ini gara-gara urusan seperti itu. Jadi kalau bisa tuh naknya mobil baru berkah itu tuh. Dan kalau bisa seperti Pak Sabar yang dalam cerita di TikTok itu. Setiap dia ngantar cucunya, dia dengan bininya ke TK ke PAUD itu. Tapi setiap sampai ke TK tuh Pak Sabar selalu membuka pintu sebelah istrinya tuh. Tidak ada orang yang nengok. Alangkah padanya bapak ini dengan istrinya. Begitu tak keluarnya dari sopir itu kan, buka itu, tutup, dia buka sebelah kiri. Ditanya orang dengan bini Pak Sabar, Bu, saya iri dengan ibu. Berapa tahun ibu menikah? Iya namanya labu cucu cak ini. Saya salut dengan suami ibu. Kenapa? Setiap ibu buka turun, dibukanya pintu mobil ibu. Lah berapa tahun Bu? Baru setahun inilah. Ngapa Bu? Ya pintu sebelahku tidak bisa dibuka dari dalam. Iya. Iya, pintunya macet dari dalam. Iya, ada di Iya.
Rupanya bukan saya. Ndak baca dibuka dari dah. Ya salah. Nah, nah ini kan bahagia artinya kan. Jadi kita nih jangankan surga akhirat, Pak. Itu surga dunia luar biasa. Yang ke-12, Allah memuliakan orang-orang yang bertakwa. Yauma nahsyurul muttaqin ila rahmani wafda. Hari ketika kami mengumpulkan orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Hari kapan tuh? Hari nanti kita berkumpul di padang mahsyar. Rupanya di situ Al-Munafikun ayat 10 tuh berfungsi. Rob, laula ahortani ila ajalin karib. Tuhan, pacak tak dihidupkan sebentar kami yang lama mati ini. Nah, ada yang hendak mati, pacak dah ditunda kematian kami. Tuhan bertanya, nak ngapo? Pak sodako, tidak bersedekah. Iya ngapa tidak empai ini, kata Tuhan. Ngapo matahari sejengkal dari tanah. Bagi orang yang rajin bersedekah, matahari itu ditutup oleh sedekahnya. Itu penyebabnya. Bukan inyo hidup nak solat, bukannya hidup nak puasa, tapi nak bersedekah. Karena sedekah ini mengantarkan kepada hablum minallah wa hablum minnas. Duit yang kita pakai, kalau kita makan, sudah jadi kotoran. Baju yang kita pakai, habisnya kelak jadi jarit, kata ibu-ibu tuh. Jadi kain pel kalau tidak tuh. Nah, kalau tidak tuh dikasih ke orang yang punya sawah, jadi kibang-kibang tuh tadi. Tapi harta yang kita sedekahkan 1.000, 2.000 itu awet selamanya. Dan itu minimal Allah balas manja abil hasanah falahu asru amsalihah. Di situ nanti kita lihat. Sementara bangkit dari kubur sering juga kita ceritakan. Dalilnya Al-Zalzalah ayat 6. Yauma iziyas duruna astatal lulu a'malahum. Kamu bangkit nanti bawa mukanya sesuai dengan amal. Ada yang mukanya babi karena malah sholat, tidak sholat. Ada yang mukanya muka beruk karena tamak. Ada yang muka-muka anjing karena galak melolong. Ada yang perutnya sampai ke tanah, isinya narkoba, minuman keras. Ada yang kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ngapa? Jahat dengan orang tua, mertua. Gitu. Ada orang yang mukanya laksana bulan purnama karena rajin ibadah, beramal soleh. Ini bentuk kita nanti. Nah, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Itu yang kita harapkan dari orang-orang yang tembel. Allah memuliakan kita. Saya sering kita katakan bahwa orang kaya, orang miskin itu di mata Allah sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia kita orang bertakwa. Yang ke-13-nya, surga adalah negeri bagi orang bertakwa. Luar biasa, Pak. Surga dunia ini baik lemah. Cak mana surga dunia? Bertetangga dengan orang ramah, orang baik. Itu surga lah. Nah, tuh. Selesai makan, nah berkipas gitu. Ngapo gitu kan. Mulut masam, mak siano jedit nih. Asak dikecek duit rokok, tuh gelap tuh lah. Mungkin. Kesini gitu kawan kan. Giado, ada. Nah. Kita main ke situ, rokok ada di sini. Berani kita ngambil di sana. Nah. Begitu kita merokok sebatang, sisanya kita bawa. Woi bundung aku gindak tuh. Bundung sayang tuh. Beli baik yang aku ni tahulah dengan ayuk kamu nih. Gitu, nah. Merokok gitu. Senang dia kita bawa rokoknya tuh. Coba kalau kita tidak akrab. Nah, kita bagi pas. Madak nih, sudah makan tidak ngodok nih. Amai do pemaluan berayak ke sini kata kawan. Masa kok gitu. Kalau kita tidak kenal, Pak, dibukanya rokok, disodorkannya, tidak berani kita. Tinggal kita berteori baik lagi. Ngapo? Ada kawan. Ya, belum begitu kenal nian. Rokok ada di situ, korek ada. Ada tanah, 2 kapling kata kita. Ini rokok nih. Nah, sekaplingnya agak luas. Guna cak ini nak ngukur rokok tu masih ada apa tidak? Lanjut tidak. Nyoni nak jual sekaligus sekapling sini, ini korek ini. Nah, anyonya ini batas, jadi jalan ini. Nah, yang ini yang agak mahal.
Jangan sampai kita terangkat rokoknya itu habis, kan maluan kita buka jadi tulang. Di mana tanahnya? Di mana tadi dan. Nah, orang tuh senang Pak, itu surga dunia. Balik dari talop, siapa nak petai? Ya yuk banyak. Jadilah sekali gulai. Dikasihnya 5 papan seorang, ya banyak ini gitu. Balik dari Kepayang, dibawanya apa? Jagung yang goreng itu apa? Lawan marning itu. Jadilah itu. Berbagi siapa nak marning. Serius yuk, lah serius itu. Ngerujak yuk. Aku ada gula merah, aku ada cabai rawit, samo-samo gitu. Aku ada apa batang nangko, buahnya tidak ada, enggak usah. Ya aku cuma ngejak tenang. Kita senang Pak, kalau rumah tangga setinggian tembok, setinggian pagar, mohon maaf ini, agak tidak terasa kita bertetangga tuh. Keluar, masuk. Ditanya, yang anak SMA 5 tuh yang ini kan, tidak tahu kami di mananya sekolah. Lah, ini di labelnya, keluar dari rumah tuh bawa mobil, masuk ke rumah bawa mobil. Dia tahu gitu labelnya. Tidak ada bermasyarakat. Tidak tahu kami di mana dia kerja dan sebagainya. Nah model itu kan macam mana kita bertetangga nih. Itu lemak tuh kan. Gulai kata kita. Dari pagar tuh nah. Ya apa gantinya yuk? Ya mangkuk tuh balikkan kata-kata kanan. Balik mangkuk kosong maaf nian, yuk mangkuk kosong nian tuh. Iya udah apa-apa. Besoknya kita ngasih lagi kan doko. Ya kami beli. Ya ini kami pengenjuak masuk, aku ngenjuak ayo udah ngambil itu. Ini kamu beli itu makanlah, hanya ini makan pula kan. Ambilnya itu tuh. Lemak kita akur model itu tuh kan. Giado. Gulung abang kemarin jak di mana? Woi, kalau yang dari Curup yang ada Aida katanya. Ngapo? Aida katanya. Ngapo? Ida. Lah ngapo? Aida, ya sudah tuh. Lemak ngapo? Lemak lah gulu dari mana ngapo? Nyebulat itu. Aku kalau dari Curup tuh cak itu nian nengoknya. Lah. Bayanganku buruk niat dari saya katanya. Nah apa? Kalau dari saya, nah ini katanya. Jadi indah gitu Pak. Nah, saya pikir demikian. Habis waktunya tuh. Saya mohon maaf. 4 kali kita pertemuan ini ada hal yang kurang berkenan. Selamat Idul Fitri. Aku tidak nak ngecek selamat hari raya. Enggak THR. Mohon maaf lahir batin. Nah, nanti kita lanjutkan pengajiannya yang ke berikutnya. Ada hal yang kurang berkenan. Tidak dibuat untuk bertanya jawab kan habis waktunya. Habis kan? Saya bertanya-tanya. Mau ada tanya-tanya, disimpan aja untuk tahun depan. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.